Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manori Irfa Sunjaya, NIM 93213399. Di sini saya akan membuat video pembelajaran Al-Quran Hadis dengan materi kelas 7 MTS dengan tema merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya dengan subbab isi kandungan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali Imran merupakan surat ketiga dalam Al-Quran yang termasuk dalam surat Madaniyah dan terdiri dari 200 ayat. Banyak sekali kandungan dari surat Ali Imran ini, khususnya ayat 190 sampai 191 yang membuat Nabi Muhammad menangis ketika turunnya ayat tersebut. Rasulullah SAW menangis hingga membasahi kainnya, sebab beliau menangis karena membaca ayat tersebut. Setelah itu, Rasulullah SAW kembali duduk dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang diterimanya. Rasulullah SAW kembali menangis dan mengangkat kedua tangannya sambil menangis seseduh-seduh hingga membasahi tanahnya. Berikut merupakan kandungan dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Adapun surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka mengingat Allah tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 menegaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam yang menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ulul albab. Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan hamba-hambanya untuk merenungkan penciptaan langit, bumi, dan juga alam. Beliau mengarahkan hamba-hambanya agar memakai pikirannya untuk melihat pergantian antara siang dan juga malam. Semua itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang dapat memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan serta kebesaran Allah, mereka merupakan ulul albab. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal sempurna serta memiliki kecerdasan. Ali Imran ayat 191 menjelaskan tentang ciri-ciri dari ulul albab. Ciri-ciri dari ulul albab itu sendiri merupakan orang-orang yang sering berpikir dalam segala kondisi apapun, baik itu duduk, berdiri, ataupun berbaring. Ia juga memikirkan bahwa penciptaan alam semesta sampai pada titik kesimpulan bahwa Allah menciptakan semua ini tidaklah sia-sia. Oleh sebab itu, ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meminta perlindungan supaya dihindarkan dari kejamnya siksa api neraka. Kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang pertama yaitu dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan juga malam merupakan tanda-tanda dari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini hanya disadari oleh ulul albab. Kemudian, surat Ali Imran ayat 191 menjelaskan tentang ciri-ciri dari ulul albab, yaitu yang sering berpikir dan juga berzikir. Setiap ulul albab di sini juga selalu mengingat Allah dalam segala kondisi,
baik itu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan ulul albab juga menggunakan akalnya untuk misalnya tafakur atau memikirkan tentang penciptaan alam semesta. Tafakur yang benar yaitu mereka yang memikirkan sampai pada titik kesimpulan, yaitu Allah menciptakan penciptaan alam semesta ini tidaklah sia-sia, karena semuanya adalah benar dan akan bermanfaat bagi kita semua. Yang keempat, tafakur yang benar juga akan melahirkan tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan makhluk dan mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, serta akan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dikaitkan dengan kehidupan, kita sebagai calon pendidik sebisa mungkin mengajarkan tentang isi kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini kepada para peserta didik, karena ini merupakan salah satu ayat yang penting dikarenakan karena penciptaan langit dan bumi ini merupakan dari bukti tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka tahu tentang pentingnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini, mereka akan berpikir tentang penciptaan alam semesta ini yang telah diciptakan oleh Allah tidak akan dan tidak ada yang sia-sia, dan juga akan bermanfaat bagi umat manusia. Serta mereka juga akan mengingat Allah dalam kondisi dan segala kondisi apapun, baik itu dalam keadaan berdiri atau keadaan duduk dan berbaring. Mereka akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, ketika mereka akan melakukan sesuatu, mereka akan mengingat dan menggunakan akalnya itu untuk melihat apakah ini baik ataukah ini buruk. Jika akal mereka itu diasah dengan penciptaan langit dan bumi ini serta memikirkan alam semesta ini, maka secara tidak langsung mereka akan mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik. Dan jika mereka bertemu dengan segala bentuk ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selalu mensyukuri dan mengakui bahwa itu semua merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.